Bersyukur kita ada UAS, Ustadz Abdul Somad. Usianya masih muda, cakrawalanya luas, penguasa. Saudara, abang saya, Rocky Gerung, yang begitu yang didoakan supaya masuk Allah Akbar. Itu yang harus dipertanyakan besok. Minta tolong kalau saya lagi ceramah, duduk. Kegiatan ini semua stop, jangan ada yang bergerak. Kalau lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarasin wadallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'dakum ta'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asab, bi ilmi ulama'i, bi adlil umarok, bi syakwatil agniya, bi da'watil fuqara. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati Allahu ajru bi ahli sa'id. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, pemerintah Provinsi Banten, atau dalam hal ini berhadir bersama-sama kita Bapak Kepala Desa Panunggangan Barat, Bapak Said Sanusi, sudah memberikan sedikit perkenalan kepada kita selaku wakil dari Umarok, hadir dengan kesibukan beliau yang begitu padat, meluangkan, meringankan langkah untuk hadir di rumah Allah. Terima kasih Pak Kades, Pak Lurah. Kepada yang kami muliakan, kami hormati para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh kompleks perumahan Islamic Village, perumahan kompleks Islam, perumahan Islam, pakai bahasa Inggris sedikit ya, Islamic Village. Oh, don't be bad. Warga Arafah, Madinah and England. Dan yang saya cintai, saya banggakan,
panitia penyelenggara tabligh akbar, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Peradaban umat manusia dunia telah memberikan kepada kita pandangan tentang arti daripada kehidupan. Sejak awal penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Diterbitkanlah sebuah ketetapan Allah dalam firman-Nya, maka diutuslah para nabi. Dari awal diutusnya para nabi atau rasul-rasul Allah, pertarungan antara hak dan batil tidak pernah berakhir. Selalu saja terjadi, bahkan di akhir zaman ini lebih dahsyat. Orang beriman memandang, menyikapi sekaligus realitas dunia, maka muncul sebuah kontekstualisasi dalam problematika eksternal internal dalam satu negara. Mewujudkannya itu melalui konteks dakwah, sekaligus menertibkannya membutuhkan 4 orang dalam hadis yang saya baca tadi. Kiwamud dunya bi arba'ati asab. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang paling atas itu bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kata Rasulullah SAW, kalau tidak ada ilmu para ulama, lahlaka jahilun. Celakalah orang-orang bodoh. Kenapa ulama yang membuat orang bodoh itu jadi cerdas? Bukan sekolah, bukan lembaga pendidikan. Nabi mempunyai satu pandangan lain ke depan, bahwa pilar utama itu bukan pendidikan umum. Membentuk kepribadian manusia itu bukanlah learning. Banyak orang berpendidikan tinggi, bahkan bergelar profesor, mereka tidak jujur terhadap manusia. Bahkan banyak orang yang berpendidikan tinggi tidak bisa menempatkan diri untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Lalu timbul pertanyaan di hati jamaah, kok bisa-bisanya ya 1 + 1 seharusnya 2? Kenapa profesor-profesor ini nggak tahu, orang kafir tidak tahu? Nah, itu kan begitu. Kata Nabi SAW, satu ketika Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah di pagi-pagi buta datang mendekati Nabi, bertanya, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Abdillah, Nabi, man ada munas, man a'budu nas, man afdalun nasi. Siapakah orang yang ahli ibadah? Siapakah orang yang cerdas, orang yang pintar? Dan siapakah afdalun? Jadi kalau berkumpul begini, 3 kategori manusia itu ada. Afdal itu adalah lurah, ahli ibadah itu adalah jamaah, a'budun nasi, dan afdalun nas, a'lamun nas, orang yang pintar. Rasulullah SAW al-aqil, orang yang berakal. Jadi orang yang pintar, orang yang ahli ibadah, orang yang dianggap afdal, pemerintah, orang yang mempunyai status dan kedudukan di masyarakat secara sosio-kultur, memiliki jabatan yang mulia, presiden, menteri, anggota parlemen, senator, gubernur, governor, camat, wali kota, bupati, sampai ketua RW, kepala desa, lurah. Nah, itu afdal, orang yang paling utama, yang terkemuka di masyarakat. Kata Nabi SAW, al-aqilu, orang yang berakal. Berarti ada pejabat,
Ada ahli ibadah, ada orang pintar yang tidak Tidakkah kalian tahu, kata Rasulullah SAW, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa sampailah kita pada konklusi, kesimpulan. Mana manusia yang binatang, mana manusia yang sebenar-benar manusia. Al-Anfal 55, inna syarab dawabi inda Allahi lazina kabaru fakum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Gak usah takbir dulu, karena ada yang buruk dari kafir. Sebentar, gak usah takbir dulu. Mentang-mentang saya dari kafir, gak usah takbir dulu, ya. Ada yang lebih buruk dari kafir, ada. Sebentar, saya mengolah sebuah materi dakwah itu harus berdasarkan susunan manuskrip fakta. Makanya panitia tanya, Ustaz, tolong kirimkan kurikulum vitae. Ya udah, saya bilang saya tidak tamat SD, tapi saya 16 tahun rektor, begitu. Ikuti kayak binatang kan? Karena yang mengatakan itu kan binatang. Saya baru pertama masuk Islam dituduh gila. Saya tidak marah karena yang menuduh saya gila orang-orang. Kalau kita marah akan sama-sama jadi lain hal. Ini firman yang Allah turunkan lebih buruk daripada binatang. Berarti monyet, gorila, babi, anjing, kuda, sapi, kambing masih lebih bagus. Ini dakwah. Jadi bagaimana dengan status Ustadz dulu? Oh iya, dulu saya binatang. Tapi begitu saya masuk Islam, meninggalkan kebatilan, balik isyur. Badan saya ini adalah orang manusia, tapi jiwa saya binatang dulu. I was an animal. Saya dulu adalah binatang, sekarang ini right now saya adalah manusia. Sudah jadi manusia, dimeteraikan oleh Allah sebagai pendakwah 100 kali lebih tinggi derajatnya dibanding ibu bapak. Puluhan tahun Islam dua duduk di masjid, langsung dulu berdakwah. Derajatnya diangkat oleh Allah. Itu orang yang diberi petunjuk, bukan yang mu'alaf, bukan ya. Karena mu'alaf dalam kamus besar Arabik, mu'alaf tasjid. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Itu. Kalau kami satu keluarga, saya istri dan 3 anak, kami bukan mu'alaf karena kami tak ada yang bujuk. Kalau mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya, itu masuk Islam mau kawin, masuk Islam seperti bunglon, tetangganya Islamic village, karena tetangganya Islam, dia ikut jadi Islam. Tetangganya Hindu, ikut jadi Hindu. Buddha, Buddhis. Tetangganya Kristen, dia ikut menjadi Nasrani, Kristen. Itu namanya bunglon, atau di laut, di air, namanya gurita. Batu merah dia merah, batu putih putih, batu kuning kuning. Jadi begitu kami dari binatang masuk Islam, berubah dari manusia. Sebaliknya, yang tadinya Islam murtad keluar dari Islam, itu namanya manusia berubah jadi binatang. Mau diubah jadi binatang, jangan murtad. Jangan keluar dari Islam. Ketetapan Allah sudah dibenarkan dalam satu benang merah. Secara historik, dari pandangan sejarah, Islam itu sudah datang sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
akan datang sekaligus kepada mereka yang mempunyai kompetensi, kemampuan di atas rata-rata. Nggak ada hidayah itu sampai kepada kafir yang bodoh itu, nggak ada. Nggak. Bulan lalu media atau BBC mengumumkan ada businessman muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Iskandar Embrace. Dia masuk Islam, lalu dia berkata, ternyata semua yang aku miliki dulu tidak ada arti, tidak ada arti apa-apa. Setelah saya mengucapkan, I witness that is no God but Allah, the Prophet Muhammad is the messenger. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam, tak ada arti apa-apa. Nah, kita yang sudah Islam tidak mensyukuri, mengejar jabatan, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mengejar harta, kendati menjilat kotoran kafir. Kendati menjilat kotoran kafir. Ada lagi, kendati membunuh saudara Muslim. Yang penting dapat pangkat, dapat jabatan, dapat duit, kendati saudara Muslim jadi korban. Ini sudah mau masuk ke step yang kedua, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Itu dakwah. Dari ilmu para ulama, kemudian dia turun ke sini, bi'adlil umarok, adilnya pemerintah. Al-Araf tadi saya baca itu. Qul ammarah Rabiul Qis. Qis dalam bahasa Arab, Qis itu adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima. Belum ke sini saya sholat subuh tadi dapat WA dari teman, Wamena itu hancur-hancuran. Saya kan lama di Papua, puluhan tahun saya di Papua, 16 tahun saya di Papua. Jadi orang mau menyangkal orang Papua itu nggak berani, karena pendeta-pendeta di sana itu saya dulu yang mempendetakan mereka. Saya tahu sekali karakter mereka di dokumen saya. Ini yang tuh Esra Sorong membantah. Kau itu bukan orang Papua, Esra Sorong. Kau itu orang NTT, nggak tahu siapa saya. Teman-teman saya itu Dirjen Bimas Kristen, Doktorandus, Poltak Sihaan, pendeta-pendeta yang sudah high class. Cuma kelas kampung. Jatuhlah harga diri Ustaz Yahya kalau debat sama itu. Jatuh, men. Kalau kau memang cerdas, sudah pasti kau tinggalkan kafir, masuk. Nanti Islam akan diuji kompetensi, kualifikasi, kemampuan, spesialisasi. Orang Islam akan uji qualified tidak orang. Karena di dalam ruang Lauhul Mahfuz, semua teori yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah sains, adalah ilmu pengetahuan. Ruang publik, ruang nation, negara, bahkan dari satu negara ujung ke ujung dunia, segala bentuk persoalan yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat dalam kebenaran Al-Quran. Nah, kita sama-sama menyelam ke dalam, kita akan tahu bagaimana isi daripada lautan atau Lauhul Mahfuz, lautan ilmu. Jadi Islam itu ilmi, Islam itu bi'ilmi bil kasab, labi nasab. Islam itu ilmu, bukan nasab. Gak jadi ukuran, antum duluan masuk Islam, saya belakangan. Gak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah siapa yang setia, siapa yang jujur terhadap agama ini. Allah Akbar. Itu yang harus dipertanyakan besok. Minta tolong kalau saya lagi ceramah, duduk. Kegiatan ini stop. Jangan ada yang gerak. Kalau bisa kegiatan apapun, jalankan kotak amal, jalankan
perlawanan pernah terjadi di Batam, saya berhenti. Saya mencoba untuk menegakkan disiplin, karena bangsa kita ini bukan main-main. Bangsa dan agama kita ini sudah miring, diambang kehancuran. Sementara kita dikenal oleh dunia, Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Yang maksud saya begini, di Pak Jokowi ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi dalam lingkaran Pak Joko Widodo ini banyak manusia penjilat, banyak manusia yang tidak lagi bertanggung jawab atas keutuhan NKRI, kendati rakyat menderita, bahkan mati dia tidak peduli. Maka diperlukan Quran Rabi bil qis. Dalam kamus bahasa Arab itu adil. Bi'adlil umaro, pemerintah yang adil. Nah, itu relevan. Komparasinya kuat sekali antara Quran, hadis, realitas, fakta, problematika eksternal, internal Islam, dunia, bahkan secara nasional Indonesia. Bilang apa? Ini peristiwa-peristiwa yang sudah tercatat dalam Al-Quran. Bi'ilmi ulama'i. Bagaimana ulama berdakwah, ulama sibuk urus politik. Ulama berubah wujud menjadi politikus. Di dalam lidah politikus itu bukan lidah orang, bukan lidah yang satu. Lidah politikus, lidah bercabang, lidah ular. Yang bercabang itu adalah lidah ular. Hari ini bicara A, besok jadi B. Saya pikir-pikir saudara Fahri Hamzah itu konsisten. Saya sangat kecewa sama Bang Fahri Hamzah. Outlook Amerika, a'lamunasi, orang-orang mempunyai kompetensi kemampuan di atas rata-rata. Malu kita sebenarnya sama saudara kita. Lihatlah saudara saya satu kampung, walaupun liberal, kafirun, otaknya otak Islam. Saudara abang saya, Rocky Gerung, yang begitu yang didoakan supaya masuk. Ini orang-orang yang sudah boleh katakan dengan penuh harapan dari masyarakat membentuk sebuah opini publik agar tidak terjadi opportunity leadership. Diutus mereka untuk duduk pada kursi-kursi mewah yang ada di parlemen. Tapi saya harap orang terus lihat, melempar sebuah telos harapan ke depan, berpikir, kok bisa begini? 212 ormas-ormas Islam sebelum sesudah Pilpres dianggap sebagai gerakan politik, dan salah satu isu yang dipakai adalah Pancasila, dijadikan sebagai alat politik. Pancasila itu bukan alat politik. Pancasila itu adalah falsafah yang melekat di dalam jiwa setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana bentengnya? Bentengnya adalah Islam. Sebentar lagi 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda, dengan 3 kalimat takbir Allahu Akbar, Indonesia meletakkan dasar kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan atas berkat rahmat Sang Yang Widi, atas berkat rahmat Yesus Kristus, atas berkat rahmat Ong Ting Hong, gak ada, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Nilai kemerdekaan, nilai perjuangan, bahkan nilai tauhid terkumpul dalam satu rangkuman kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu hari ini dirampok, dirampas. Dalam sebuah stabilitas politik, kalau pemimpin tidak bisa membaca lintas peradaban politik, Abraham Lincoln pernah bilang begini. Abraham Lincoln ini pemimpin 16 Amerika.
ke-16. Dia hanyalah seorang otodidak dalam hal yuridis. Dia belajar hukum secara otodidak karena dia anak orang miskin, seorang farmer, petani bapaknya. Dia bisa jadi presiden. Isu tentang black, white, and man, white and black man and black white, kulit putih, kulit hitam. Dia naik menjadi penguasa nomor 1 di Amerika, presiden Abraham Lincoln. Anda akan menyentuh, bahkan ingin sama-sama terjun ke dunia politik. Cobalah berjalan di pinggiran pantai, lepas terompah kasutmu, 3 langkah ke depan, stop, angkat kakimu, lihat setiap butiran-butiran pasir yang ada di telapak kakimu, hitunglah itu. Membaca dan sekaligus menghitung realitas politik adalah mustahil. Hari ini kita berdua berteman Pak Ketua, besok kita akan jadi lawan. Itu saya bilang tadi. Bukan sembarang saya bilang tidak ulang punya alasan. Punya alasan. Maka dibutuhkan ilmu para ulama, bi'almi ulama'i. Marah saya kemarin ketika adik saya diganggu kredibilitas, kompetensi yang bersyukur kita ada UAS, Ustaz Abdul Somad, usianya masih muda, cakrawalanya luas, penguasaan dakwah dalam memahami antropologi linguistik, memahami psikologis, bahkan memahami konteks budaya dalam kemajemukan negara ini. Dia cukup paham. Ada Hadi Hidayat, semua saya sudah lihat, saya sudah kontrol karena saya bekas pengajar, saya bekas rektor, jadi tahu metodik didaktik yang dibangun para pendakwah. Tidak ada hubungan emosional. Beda saya dengan Rocky. Saya dengan Rocky punya hubungan emosional. Sama-sama basicnya filsafat. Bahkan yang bisa mengalahkan argumen Rocky, insya Allah saya. Walaupun tidak tamat SD, kan begitu. Memang mesti begitu sekarang. Mengaku tidak tamat daripada pintar, tidak berakal. Insinyur Dr. Randus Ismail Muslim MBA, MBU, MBX, MBR. Besok di Borgol, nangis buat KPK. Panggil saudara, suruh bela, diselek, percuma kawan. Antum sudah nolong, ya masuk. Bikin RUU KPK. Revisi. Memang juga betul. Kita undang hukum pidana. Karena uang habis perkara, selesai. Bisa jadi. Mana yang menyusun rancangan undang-undang? Sini, datang ke rumahku, kita makan nasi goreng dulu. Saya masuk Islam cuma 2 makanan saya, Pecel Lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Itu saja makanan saya. Alhamdulillah sehat. Wal afiat. Mau. Antum berapa lama hidup di dunia ini? Ya Allah ya Rabbi. Ini orang-orang ini nggak sadar bahwa apa yang dia makan, apa yang dia terima itu akan ditanya oleh Allah. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asal. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umri fi ma'afna, umurmu dengan apa kau? Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'aflahu, jasad dalam tanah dengan apa kau rapuhkan. Yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Dan yang keempat, bahaya sekali, wa an mali min aina intazawwa wa fi ma anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa kau anfaq, kau belanjakan. Bukan infak, nggak pakai kaf, pakai kof, anfaq, dibelanjakan. Dia akan berubah arti bahasa Arab, tak boleh sembarang. Untuk apa kau belanjakan? Jadi beli, untuk membeli apa? Gitu kira-kira ya. Oh, untuk membeli rumah, betul, KPK sita, tapi di sana kau tak lolos. Di sana kau tidak lolos. Di dunia kau sudah selesai di penjara. Apa di sana lolos? Enggak lolos. Tetap ditulis harta yang kau dapat, umur, ilmu yang kau dapat. Di mana ada peluang seperti tikus, di mana ada lubang, di situ dia menyusup. Tikus begitu.
Operasinya tikus begitu, ada lubang kecil, dibikin jadi besar. Makanya disebut oleh seorang pakar dari Amerika, politisi berubah menjadi politikus. Mungkin juga berdarah Indonesia karena tikus keren itu kan dia dari Indonesia istilah pengerat. Saya bangga hanya berbajukan kain di Tanah Abang ini 60.000. Oh ya, sorban ini yang saya tuduh-tuduh waktu di Tel Aviv ketemu dengan Yasser Arafat. Saya bilang teman saya, Lucy, lihat sana kepala Yasser Arafat, Let's Stable, tapak meja. Saya bilang, coba kau perhatikan. Jadi di kepala Yasser Arafat sorban itu dan orang Islam di Indonesia. Saya ketemu, saya bilang itu tapak meja di kepala. Kurang ajar sekali saya dulu. Tapi sekarang saya pakai bukan tapak meja. Gamis yang saya pakai bukan kain pintu. Suka hina-hina saya bangga dari orang Islam. Kenapa? Konsep dalam Al-Quran cuma dua: lakukan perintah Allah, hindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Istri saya ada yang pertama-tama ragu mau masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam, kita mau makan apa, tinggal di mana, kau kerja apa? Oh itu ibu-ibu kan otaknya uang semua. Bu, mau ceramah panjang atau pendek? Keras atau lembut? Nggak kayak bapak ibu saya tanya. Kenapa bapak yang nggak lembek? Panjang atau pendek, Bu? Panjang. Keras atau lembek? Enjoy, relax, take it easy. Nggak usah tegang. Saya marah kalau berdiri. Itu dulu saya mengajar, tanya pedagang-pedagang di Papua, bagaimana kalau saya mengajar? Bergerak sedikit saya daripada sepatu. Karena saya mau dalam berdakwah itu bukan persoalan dapat amplop. Kalau amplop di sana lebih besar, di kapir sana dulu. Saya datang berdakwah bagaimana saya pulang kita jadi sarjana dalam kompetensi ilmu kalam Allah. Pulang kita ada bekal kita. Apalagi saya ini kalau dalam sistem pendakwaan di Indonesia ini, sistem dakwah di Indonesia, saya bukan orang yang berilmu, saya adalah motivator. Kalau HP saya itu charger. Kalau mengatakan soal ilmu, tanyakan Buas, Ali Hidayat, tuan anak muda yang jago-jago. Ali Hidayat itu sampai nomor urutan hadis pun dia tahu. IQ berapa? Mungkin sudah hampir mirip dengan Einstein. Di atas 300 dia punya IQ. Hah? Jokowi berapa? Kasihan Pak Jokowi. Dia nggak tahu apa. Kalau beliau juga nggak bisa tidur. Pasti nggak bisa tidur. Memangnya gampang. Tadi kan Pak Lurah sudah bilang, kepala desa, Pak Lurah. Itu sudah diperhadapkan ketika jadi pemimpin, resiko seorang pemimpin, leader. Bagaimana dia membaca realitas, kemudian dia mengolah aspirasi umat, rakyat. Kalau tak punya kompetensi, bagaimana mampu? Ini sudah absen, sudah yang kelima kali nggak mau hadir dalam sidang PBB. Ada apa? Sidang PBB itu tidak boleh diwakilkan setahu saya dalam struktur kreator kepemimpinan itu. PBB itu nggak bisa diwakili. SBY setiap datang, masya Allah, sidang mau dilakukan seminggu, SBY sudah duluan ke Amerika. Karena punya wibawa. Apa itu? Al-Quran bilang apa? Bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang gagah, yang kuat, punya cakrawala, kompetensi, kemampuan ilmu yang luas, dan dia taat kepada Allah, berbudi pekerti luhur, bi ilmi wal jismi, bastotan, kuat. Siapa sebenarnya yang ditujukan oleh Syekh Nur Qadir? Itu kepada jenderal-jenderal. Artinya apa ibu bapak? Yakinlah, percaya sama saya, Indonesia ini harus dipimpin oleh jenderal. Entah dia jenderal tentara, entah dia jenderal polisi. Kalau hanya sipil yang memimpin society, rusak di bawah.
Karena ada jejak-jejak pemberontak yang ada di negara kita. Amin ya robbal. Timur Leste sudah aman, sekarang dia sudah jadi negara lewat out. Tapi yang masih di dalam Papua, saya hidup di sana, tahu persis kelakuan orang Papua. Orang Papua itu sebenarnya jujur. Tak ada bangsa di dunia ini dari keturunan Sem, Sem, Ham, dan Yafet. Ini dari silsilah Gen Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Dia punya 3 keturunan, Sem, Ham, dan Yafet. Sem menguasai wilayah Amerika, Eropa. Makanya Amerika kumpul di sana. Amerika itu tidak ada penduduk aslinya. Yahudi yang memegang peran penting sebagai kepala suku daripada suku Sam. Yahudi 5.000, tapi setiap Piala Nobel hampir 18% dan Piala Nobel itu 12% dipegang oleh Yahudi. Sampai separuh baik dalam bidang matematika, fisika, musik, religion, agama. Yahudi yang memegang peran penting. Dia cuma 5.000 di Amerika, tapi gaungnya luar biasa. Itu sebut Sem. Makanya Amerika menyebutnya negara paman Sam. Yang kedua, Yafet, Ham. Ham ini yang hidup di Asia, termasuk kita Indonesia ini. Suku-suku kecil, tulang kecil, hidup di pinggiran Asia Tenggara. Kita. Satu yang hitam kulitnya, Afrika, Papua, dan lain sebagainya. Sem, Ham, dan Yafet. Di mana ada orang hitam ini, di situ dilimpah ruahkan Allah dengan nikmat sumber daya black diamond, minyak, Mediterania, melintas hasil minyak bumi terbesar di daerah-daerah Afrika. Papua juga begitu. Saya sering diundang dulu pidato di Freeport dari mil 0 sampai mil atas 48 itu. Apa itu tambang Stigmoren, Gresprek itu dibawa masnya itu sebesar mobil. Eskalator, eksavator, keren yang kita lihat bawah ini cuma kecil sekali. Ini kalau terjadi gempa, habis Wamena itu, habis Jaya Wijaya. Pegunungan Jaya Wijaya, dan Babali yang dibawa dari Wamena itu. Tahu saya. Saya waktu pertama jadi pendeta pernah di sana. Dan orang yang saya pimpin masih pakai koteka, belum pakai baju. Melahirkan di tengah hutan, saya pungut, saya bawa ke rumah, saya pelihara di Sorong hampir 63 anak. Waktu itu kepala dinas sosialnya Dr. Randus Yos Manu Pepami. Dr. Randus Yos Manu Pepami, rekam baik-baik supaya tidak diperfitnah tentang saya. Semua, bahkan teman baik saya Gubernur Dr. Randus Yap Sarosa, itu teman saya. Desa Solo ini gak ada kelas, jauh. Teman-teman pendeta-pendeta besar di Irian Jaya, Dr. Randus, Samuel Imbir, Ketua Klasis, Andris Chu. Bahkan ada beberapa pendeta yang ikut saya masuk Islam, tapi dengan catatan, Ustaz, jangan sunat. Tuhan, kami mau ikut Tuhan, tapi jangan sunat kami. Waduh, kau tidak usah ikut. Sini ada nama-nama mereka di belakang buku saya. Ini jadi isu, itu bukan pendeta, itu bekas tentara, bekas hansip. Pendeta Samuel Indir, pendeta Andris Chu, pendeta Konutung, pendeta Kumbado, pendeta Griapon, Beni Griapon, pendeta Murloang, ini dosen pembimbing saya. Pendeta Rugian, Profesor Dr. Rugian, pendeta Maudoma, Abraham Maudoma orang Ambon, pendeta Tiljuir, pendeta banyak sekali, sudah tidak mau temu saya, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Spiritus. Bahkan menyanyi di gereja, menyanyikan lagu bahasa Ibrani. Saya yang masalah, udahlah. Begitu masuk Islam, apa yang diberikan oleh Allah, itu yang saya terima. Bangga saya, nggak lagi pakai sepatu, karena nggak boleh pakai sepatu dalam masjid. Dulu di gereja minggu pagi begini harus pakai sepatu, mati pun pakai sepatu. Daksa dengan malaikat maut, neraka sana. Kan begitu. Kemana orang kafir mati? Oh enggak, sama. Kristen Isa, Muslim Muhammad, sama katanya. Sama dari mana munafik? Banyak, itu yang lebih kafir daripada orang kafir. Siapa mereka? Munafik. Itu kalau di apa istilah orang netizen itu bilang
dengan UAS. Saya Muslim tapi tak suka dengan UAS. Saya Muslim tapi tak suka dengan Habib Rizik. Saya Muslim tak suka dengan Yahya Waloni. No, ente Muslim tidak suka dengan Habib, tidak suka dengan Ustaz, tidak suka dengan Kiai. Bukan Muslim kau, keluar kau dari Islam. Banyak yang akan ganti. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Keluar kau munafik. Orang Islam satu kali munafik terhadap agama, bahkan sudah membunuh saudaranya. Masya Allah, jangan harap akan masuk surga. Dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad ditegur dalam Al-Quran. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah, wala taqum ala qabri, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasiqun. At-Taubah 84. Baca. Wala tusalli janganlah engkau mensolatkan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah, janganlah engkau mensolatkan orang munafik yang mati antara kalangan mereka. Wahai Muhammad, mata abadah, untuk selama-lamanya, mati selama-lamanya. Hidup sebagai seorang muslim munafik, begitu mati tidak mau didoakan. Apa yang kedua? Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri mendoa. Kenapa? Dijawab Al-Quran, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasiqun. Kenapa? Karena mereka innahum kafaru billahi, karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Oh, enggak boleh munafik rupa-rupanya. Satu kali munafik, tulis sini di filter atau malah 44, supaya jamaah jangan jadi munafik. Nggak boleh. Itu cuma satu kali munafik. Apa bisa kembali lagi Ustaz menjadi muslim yang normal? Walah bisawab. Rupa-rupanya Al-Quran ini satu kali bicara tegas. Itu satu orang bilang, Ustaz Yahya itu berani. Siapa yang berani? Saya bukan berani, bukan pemberani, tapi saya orang tak pernah takut. Beda dengan pemberani. Kenapa saya tak pernah takut? Karena saya sudah masuk Islam. Udhul bisilmi kafah, masuk Islam lahir dan batin. Dan tidak ada yang saya takut di dunia ini kecuali takut melakukan perintah Allah. Kalau saya lakukan, berarti itu perintah Allah. Saya tak lakukan, berarti perintah iblis. Itu yang saya takut. Kalau saya tidak melakukan perintah Allah, itu yang saya takut. Tapi takut bicara, nggak boleh. Takut nggak punya rezeki, nggak boleh. Takut mati, apalagi hubud dunia, roh sukuli, khotiah. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Perhatikan saja, orang-orang yang takut mati itu adalah orang-orang yang cinta harta, cinta jabatan, cinta dunia. Itu Wiranto orang ngomong, selalu orang Islam yang dihadap, orang Islam yang disalahkan. Ada kelompok-kelompok radikal. Saya bilang sama teman-teman FPI, ormas-ormas Islam, jangan pernah turun, jangan sama-sama dengan mahasiswa. Biarkan. Kalau mahasiswa sudah turun, berarti bukan perutnya yang terganggu. Beda dengan masyarakat. Masyarakat buruh berunjuk rasa, berarti perutnya yang terganggu. Kalau mahasiswa yang bikin demo, mahasiswa berontak, bukan perutnya yang terganggu, intelektualitasnya yang terganggu. Amin ya Rabbal. Ada satu, bahkan 1000 mata kuliah yang belum tercapai dalam kompetensi keahlian spesialisasi mereka. Apa itu? Membaca setiap fakta-fakta yuridis yang kemudian akan direvisi oleh pemerintah. Itu yang terbaca oleh mahasiswa. Dia siang malam berbulan dengan kemampuan metodik didaktik dalam mata perkuliahan mereka, dalam silabus perkuliahan mereka, dalam sistem pendidikan mereka. Menteri Pendidikan dan Ristek, ini demokrasi apa demokrasi? Kalau demokrasi, biarkan demonstrator, biarkan demos itu dia merambat sampai kepada kumpulan. Begini paling mudah, kalau berat kalau saya pakai bahasa begitu ya. Begini paling mudah. Antum menggambar orang, begitu digambar hanya perut, hanya dada, berbulu. Orang apa? Monster. Orang apa? Gorila. Karena gorila juga, orang hutan juga, dadanya, bidang dadanya.
secara antropos, sama dengan orang. Apa yang Anda harus bicarakan? Ketika dalam bentuk fisik kelamin, baru kita tahu ini berarti orang secara antropometris. Nah, sama dengan bagian daripada sistem dalam pemerintahan. Begitu ada kurang atau terbaca abstrak, nah ini yang membuat segala komponen masyarakat sampai mahasiswa turun ke bawah. Cari pemimpin yang betul-betul berstohan ke depan kita. Apakah juga tanda ini sebagai akibat daripada kemajuan Islam ke depan? Walau misal. Saya ini waktu dari malam pulang jam 2 tiba di rumah. Bahkan jadwal saya di Tangerang dari malam itu tak bisa terkejar karena saya mendarat keliling Indonesia pakai mobil. Saya sampai di pelabuhan Bakau Heni sudah tengah malam, menyeberang 3-4 jam baru tembus di Merak Banten. Orang cemas pelabuhan, saya baru tiba tengah malam. Sampai di rumah sudah setengah 2. Dipergunakan usia ini, hidup ini, ilmu ini untuk kemajuan umat Nabi SAW. Ciptakan generasi muda. Kadang-kadang saya di masjid bawa anak saya itu laki-laki, itu dan saya perempuan berapa orang. Kami doakan Ustaz supaya anak-anak Ustaz punya anak jadi Ustaz. Jangan jadi Ustaz. Ini Bapak mau tahu, orang menjadi nabi bukan karena doa orang tua. Orang jadi Ustaz bukan karena doa jamaah. Orang jadi Ustaz, orang jadi nabi dulu, orang jadi Rasul bukan karena doa orang tuanya, bukan. Itu karena ridho, kehendak, izin dari Allah. Jadi nggak usah doakan yang itu. Yang didoakan, kami doakan Ustaz supaya Muhammad Ibnu Syawal itu dia jadi jenderal yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Itu yang perempuan 2 itu saya doakan Ustaz supaya apa? Ini perempuan yang satu ini kalau di kamar dia suka baca berita, jadi diplomat dunia untuk mengangkat derajat Indonesia. Jangan doakan jadi Ustaz. Belum tentu dia akan jujur seperti saya. Siapa tahu gen ibunya tidak jujur. Dan jangan kau tersinggung ya, karena itu dia. Nanti di mobil dia karate saya, nggak apa-apa, penting ibu sudah sampai, sudah tetap, sudah terlanjur, no relax. Tidak boleh dihapus, sudah terlanjur. Dari dalam dulu kita perbaiki, betul. Betul apa betul? Transparan, akuntabilitas dalam perhitungan realitas. Kita memang qualified, pemimpin leadership yang mampu membuka mata dunia. Inilah Indonesia, tidak hanya kaya sumber daya alam sampai 17 turunan, tetapi Indonesia mempunyai kompetensi pemimpin yang betul-betul qualified, hebat. Lepas kita dulu di zaman SBY nggak begini, ekonomi baik, enggak, gajinya pas-pasan, bahkan minus setiap kali bapak gajian. Tapi kasih sayang, cinta mencintai, ukhuwahnya kuat antara bapak, istri, anak-anak. Dibandingkan sebaliknya, kaya raya, ibunya sibuk ngurus arisan, bapaknya proyek, anaknya tak ada yang ngurus, berantakan di rumah bergerak. Tapi gajinya setiap bulan ratusan bahkan miliaran. Mana yang dihidupi? Makan pas-pasan, gaji pas-pasan, bahkan minus, ngutang, nggak apa-apa. Apalagi ada ngutang online sekarang ya. Ambil saja, jangan dibayar. Karena itu tidak sesuai dengan istri. Sesuai hukum, ambil saja. Kalau dia ngamuk, cari ke rumah saya. Kan begitu. Ambil saja banyak-banyak. Dia tidak sesuai dengan untuk secara hukum, nggak bisa di pengadilan, bersih. Ngutang, nggak apa-apa. Ngutang di warung tetangga. Waalaikumsalam. Oh, datang lagi ah. Kenapa? Ngutang dulu. Nggak apa-apa. Satu hari nggak makan, nggak apa-apa. Orang Islam tetap dikasih oleh Allah. Kafir saja tak sholat dapat kok. Minta kepada Allah, biar kami tak makan ya Allah, biar kami susah, biar suamiku gajinya pas-pasan, asalkan kami ya Allah dalam rumah tangga ini aman, tidak berkelahi, bahkan tidak ada pembunuhan hanya karena dunia. Tapi sekarang ini terjadi luar biasa. Ekonomi sudah susah,
Politik adu domba terus-terus saja dimainkan. Setiap kali Wiranto ngomong selalu menyudutkan. Ada garis keras, ada garis keras, ada Islam radikal. Ente orang apa toh? Agamamu apa toh? Agamamu apa? Agamanya Islam. Suka menjelekkan ini yang bahaya. Munafik besar. Agama Islam suka memusuhi orang. Mana ada kelompok radikal. Islam terbaik sudah dianalisa, diadakan observasi oleh pengamat teroris dari benua Australia. Dia katakan apa? Tidak ada Muslim terbaik kecuali Muslim di Indo. Toleransinya tinggi, toleransinya, masya Allah. Di mana orang kafir hidup di tengah mayoritas Muslim, alhamdulillah kafir terlindungi. Sebaliknya, di mana mayoritas kafirun, minoritas Muslim, pastilah dibunuh. Ini jadi dalam realitas politik orang Kristen ini nggak usah terlalu banyak tingkah. Metro Tipu sudah menghitung, sudah pernah menghitung ya. Pendapatan negara dalam setahun mencapai 200 bahkan lebih miliar setiap tahun. Dari mana? Pendapatan hasil dari umroh umat. Itu baru umroh, belum lagi haji, belum lagi uang haji, mencapai nominal triliunan. Dari umat siapa? Kristen atau Islam? Islam. Jadi kau tak usah urus ulama Islam. Dibawa keluar aja. Nangis di luar ya, nangis di luar ya. Di sini bukan gereja Pentekosta atau pakai nangis. Nangis di luar deh ya. Nah. Memang saya kalau ceramah begini agak ekstrim ya. Ekstrim. Main-main saya. Ya. Kalau masuk dulu situ jangan nangis deh ya. Nanti orang kira ada gereja Pentekosta ini pakai nangis. Ya kalau gereja Pentekosta kan kepenuhan Roh Kudus nangis di maaf ya. Nah, ini 5 menit lagi lah. Mungkin ini juga settingan, jadi berhenti saya. Kalau mau tambah pun ada yang kurang di meja ini. Kopi nggak ada. Saya ada kopi dari kampung. Ini kopi dari Medan kemarin, Mandailing. Ini kopi dari pesantren Mustafawiyah Mandailing. Ibu tanya istri saya, satu hari saya minum kopi berapa gelas? 20 sampai 30 gelas. Harus manis, harus manis. Lambung saya nggak pernah sakit, sudah 13 tahun, alhamdulillah. Karena Islam. Bahkan ada seorang kerja di BNN Makassar bilang, Ustaz, saya curiga kamu pakai sabu-sabu. Saya bawa mobil ribuan kilometer, nggak pernah sakit. Yang lain cuma kentut aja pergi ke Singapura. Dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Malaysia, ke Malaka, cuma kentut. Saya nggak pernah begitu Bahkan di rumah sakit nggak pernah terkapar berhari-hari begitu. Ya, satu waktu saja saya kurang primus itu ada. Mata kurang awas karena mengantuk, jadi saya tutupi dengan kacamata. Kalau tampil di jamaah sampai 3-4 ronde ceramah satu hari, volumenya begini. Sampai itu saya marah-marah di mobil. Saya ceramah 2 jam, ngobrol dengan panitia 5 jam. Mati saya tunggu di mobil. Oh, udah relax kawan. Santai aja lah, sudah begitu. Kau mau surga atau tidak? Jangan main-main. Islam tak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Di sana ada juru selamat, tapi ke neraka. Begitu. Surga katanya, gampang betul. Siapa yang percaya Yesus, dia akan masuk surga. Dia tersalib karena dosa-dosa kita. Dia tersalib gak pernah. Yang tersalib itu Barsabbas, Golgota, artinya Bukit Tengkorak. Kenapa disebut Bukit Tengkorak? Karena dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi, Romawi sudah duduk menguasai Yerusalem. Bukan Yerusalem. Yerusalem itu bahasa orang awam, supaya orang awam lidahnya gampang dipakai huruf depan yod atau y. Yerusalem. Tapi bahasa aslinya seperti bahasa Arab, Yerusalem.
Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Bersane, Kofres, Shim, Tau, Tu, Abjad, Hebreu, bahasa Ibrani. Jadi menyebutnya bukan Urushalima, bukan Yerusalem, Urushalima. Nah, tempat kelahiran Al-Masih itu 15 km dari 10.000 mil sebelah selatan dan disebut dengan Baitlah, bukan Bethlehem, Baitlah. Nggak ada Bethlehem, yang ada Baitlah dalam manuskrip aslinya, naskah aslinya Baitlah atau bahasa Arab. Kanaan, Palestina, Kanaan, yang ada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Itu bukan Kanaan, bahasa aslinya Onion. Setelah ketemu Arab, bahasa Arab lebih betul. Yahudi ketemu Arab, ada susun. Saya jumpa, senang jumpa antum. Alhamdulillah yakin al-Jiraw, anda biasa ditoik antum, yakin. Saya senang ketemu kau saudara. Biasa. Sama Yahudi juga begitu, menyebut you, anta. Anta kamu, dirubah oleh Islam Indonesia, ente. Betul ya Rob. Pak ente. Begitu, seorang menari kutiputan ente. Gak apa-apa memang Indonesia Islam harus banyak gaya. Karena gaya gak apa-apa. Sama sholat subuh 2 rakaat, az-zuhur 4 rakaat, maghrib asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 3, 17 dalam satu hari 1 malam. No problem. Sama jumlahnya, Al-Qurannya sama, Nabinya sama, Rasulullah SAW, dan Tuhannya adalah Allah. Yang beda apa? Gaya. Orang Islam ini bedanya gaya. Ada yang jarinya lurus, ada gayatul akhir, ada yang goyang. Ada juga yang baru di Muharram ini 1451 cuma dari bawah. Tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah. Enggak apa-apa, sama. Walaupun gaya datang datang ke masjid, Masya Allah, wajah beda-beda, nggak jadi masalah. Yang penting jangan ada tulis belakang Jokowi Maruf. Besok lagi depan Prabowo Sandi. Stop. Nggak ada lagi itu cebong dan kampret. Stop. Sekarang kita bersatu menjadi ukhuwah Islam. Islamiyah. Kemarin kan di village perumahan village Islam ini pasti ada lah, di kampung Islam ini pasti ada. Itu bahasa ini kan kampung Islam, Islamic Village, kampung Islam. Jadi pasti ada cebong, ada juga kampret. Pasti ada. Tapi stop lagi, insya Allah semua sudah jadi Muslim yang tidak munafik tetapi bertakwa kepada Allah. Ulama Islam puas. Kau urus saja domba-dombamu mau ke neraka. Kan begitu. Oh Yahya itu begini, Yahya itu di Al-Quran kau yang pembohong. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Akhir kita pembohong, berarti pendekar. Mau saya buktikan, ini palsu semua. Kenapa ente nggak lapor saya? Kok usah coba ente lapor? Ini palsu kitabnya. Bahkan Profesor Dr. Amineno bilang begini, kami tak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nanti baca dengan jemaah. Halaman 86, saya mata sudah payah. 86, ada seorang teolog ternama di dunia ngomong tentang Natal. Bentar lagi kan mau hari Gatal dan tahun baru. Karena kalau gatal harus di 86, halaman 86. Yes. Sana. Ya itu baca, coba saya. Dr. J.L.C.H. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadah jemaat dalam abad pertama pada Perpustakaan Kristen, GPK Jakarta 1961, halaman 64. Di zaman para nabi, umat Israel beribadah pada hari Sabat atau hari ke-7, yakni hari Sabtu. Dalam bahasa Ibrani, kata Sabat itu artinya perhentian atau istirahat dari semua kegiatan dan beribadat kepada Tuhan. Sedang hari pertama dalam bahasa Ibrani disebut Ehad atau bahasa Arab disebut Ahad, yaitu tepatnya pada jatuh pada hari Minggu sesuai nama dan urutan hari menurut kalender Masehi.
Di zaman Nabi Musa dan Isa alaihissalam, pengikutnya melaksanakan ibadah pada hari ke-7 atau Sabat atau Sabtu. Tapi aneh dan lucunya, semua pengikut Paulus atau umat Kristen melaksanakan ibadah pada mereka pada hari pertama atau Minggu, bukan pada hari ke-7, Sabtu. Stop. Sampai di situ. Abineno. Siapa tak kenal Abineno? Abineno ini adalah dosen terkemuka dalam dunia Kristen Belanda. Dia mengatakan sampai hari ini kami tak tahu secara pasti tanggal bulan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Ini kalau debat terbuka, saya mau tanya dia. Sebanyak orang Kristen yang hadir nonton, insya Allah sebanyak itu yang akan masuk Islam. Dia, ini pendeta-pendeta ini bawa kitabnya satu kontainer. Bapak Ibu nanti kalau jadi debat, satu lembar pun Yahya Waloni tak akan bawa. Saya yang bawa otak yang ada di kepala saya. Kalau hadap, jangan berkoar-koar di internet. Di internet itu, di YouTube itu, buta huruf bisa jadi profesor. Lawan buku saya ini, saya nulis buku sudah 19 judul, tebalnya 400 halaman. Kalau saya mau tulis semua, sudah puluhan ribu halaman. Tapi saya tahu orang Indonesia pemalas membaca. Saya batasi tulisannya. Jadi kalau masih ada saudara Kristen kasih tanya, kenapa ini bisa kosong begini, di mana, kapan? Saya terus di belakang. Nabinya tak sempat menulis, lagi malah lihat tropika. Satu tingkat daripada itu neurotik dan neurotik and stress, gila. Jadi saya kira kami masuk Islam bukan gila, baru sembuh dari gila. Jadi jangan lama-lama kalau bicara, nanti kamu lagi. Saya kira kebenaran itu tak bagus kalau berdebat di medsos itu. Itu bukan kebenaran, itu fitnah kebanyakan. Kalau mau berdebat, buka gelar debat. Di mana? Stadion utama Gelora Senayan, Jakarta. Saya sendiri, tak usah lagi. Boleh ada ustaz yang mendampingi saya? Boleh. Saya sudah bilang ustaz dari Palembang, Sulawesi semua dampingi saya. Tapi yang lain-lain, silakan semua pendeta satu Indonesia lawan saya sendiri. Kita debat gelar di Istora Senayan Jakarta. Nah, itu yang saya minta di YouTube. Jangan cuma keluar-keluar. Ya ini begini, ya ini. Sudahlah, nanti kita buktikan di meja debat. Kita berkelahi di meja debat. Mana yang qualified? Kalau ada yang berani, berarti memang betul-betul wantar nyawa itu. Ya, bahkan ada yang saya akan uji. Akan saya pakai satu tokoh yang tidak pernah saya pakai dalam berdakwah. Memang saya simpan ilmu itu. Di kepala saya ini cuma ada 13.677 pertanyaan. Nah, ada 13.677 pertanyaan. Yang insya Allah termasuk Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Saya mau tanya ke pendeta-pendeta yang hadir debat, sudah disunat semua belum ini? Buka kitab Lukas 2 ayat 21. Tuhan mau disunat, ente sudah sunat belum? Ini fakta. Jadi jangan marah saya. Yang saya katakan tadi berdasarkan referensi apa? Kepustakaan, Badan Perpustakaan Kristen. Itulah cara debat Syekh Abdul Qadir Jailani, menyerang, menyanggah lawan dengan kitab lawan. Nggak usah pakai Al-Quran. Al-Quran ini bukan ilmu perbandingan agama. Akibat dari membanding-bandingkan agama, ada doktor UIN yang mengatakan hal kotor, termasuk dengan silsilah pernikahan. Nah, inilah. Memang ujung-ujungnya tetap menghancurkan Islam. Ujung-ujungnya menghancurkan